rumah belajar di tahun 2021. Jadi sekali lagi silakan persiapkan diri ya untuk mengikuti kegiatan ini nantinya. Insya Allah informasinya nanti tetap kita gunakan grup Telegram untuk kita berbagi informasi, termasuk nanti grup Telegram ini kita gunakan untuk konsultasi penggunaan si Asus nanti. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi sekarang kaitannya dengan pemanfaatan si Asus. Oke, baik Ibu Bapak sekalian. Jadi aplikasi ini saya berikan nama si Asus, ya, aplikasi analisis ujian sekolah yang saya singkat si Asus ya. Sebelumnya mohon maaf, ini apakah suara saya terdengar jelas karena di sini sedang ada suara speaker masuk di sekolah. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih, Pak Oding. Baik. Mengapa aplikasi ini saya buat, begitu ya? Mengapa aplikasi ini saya buat? Karena memang selama ini di sekolah ketika ujian, ya, itu lebih banyak menggunakan LJK, ya. Kemudian sekolah kalau ingin memeriksa sendiri tentu harus mempunyai alat yang ini kan, mesin scanner. Harus punya mesin scanner. Nah, namun sementara mesin scanner ini saya yakin pasti harganya mahal dan kita tidak sanggup membelinya. Begitu. Nah, yang terjadi sehingga banyak di sekolah masih memeriksa LJK itu dengan secara manual, ya, dicek satu-satu mana yang benar, mana yang salah, baru nanti kemudian dihitung manual berapa nilainya, ya. Nah, yang lebih canggih sedikit, ya, banyak teman-teman yang menggunakan aplikasi berbasis Android. Ya, ini beberapa contohnya. Ada Zipgrade, ya, ada Evalbi OMR. Ya, ini bisa memanfaatkan HP Android-nya sebagai mesin scanner. Ya, namun lagi-lagi ketika menggunakan ini ada batasannya. Karena rata-rata kan aplikasi yang free itu pasti limited. Ya, ada batasan-batasannya. Misalkan Zipgrade itu jatahnya misalkan hanya kalau nggak salah hanya 100 kali scan. 100 kali scan per bulan. Ya, kalau mau yang full ya berbayar. Ya, gitu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan aplikasi yang ini, itu dia hanya bisa memeriksa menggunakan LJK yang dibuat oleh aplikasi ini sendiri. Nah, sehingga kalau seandainya ada LJK yang diberikan dari Dinas Pendidikan misalkan, itu kita akan kesulitan untuk memeriksa menggunakan aplikasi berbasis Android ini, ya. Termasuk misalkan kalau kita mau memeriksa ulangan-ulangan semester, ya, mid yang biasanya itu sudah disediakan lembar jawabannya dari gugus misalkan, ya, atau dari dinas. Nah, itu kita tidak bisa untuk menggunakan aplikasi berbasis Android ini untuk menycan. Nah, atas dasar itulah saya mencoba untuk membuat si Asus ini, ya, begitu. Nah, mengapa si Asus? Karena gratis selamanya. Ya, jadi ini saya buat, saya dedikasikan pemanfaatannya untuk seluruh guru di Indonesia. Jadi nanti siapapun yang menggunakannya ini gratis, ya, tanpa ada pembayaran apapun, tidak ada. Ya, jadi silakan dimanfaatkan, begitu. Nah, hanya saja nanti sebagai bukti pemanfaatan aplikasi yang saya buat, kami hanya meminta kepada sekolah untuk membuat surat keterangan. Nah, surat keterangannya itu sudah saya share di di grup Telegram, ada di webnya si Asus, ya. Nanti bisa diunduh di sana, ya, seperti itu. Nah, kemudian aplikasi si Asus ini bisa kita gunakan untuk mengolah nilai pilihan ganda maupun uraian. Nah, kalau yang mesin scanner kan hanya bisa menghitung pilihan ganda, tapi kalau yang ini bisa uraian, gitu, ya. Kemudian fleksibel. Ya, kenapa fleksibel? Karena bisa digunakan untuk memeriksa berbagai macam jenis LJK. Mau LJK yang dibulat, mau yang disilang, ya, mau lembar jawaban apapun bentuknya itu bisa kita
mengolah nilai siswa menggunakan si ASUS. Sangat fleksibel. Berbeda dengan yang tadi, misalkan yang mesin scanner, itu harus menggunakan LJK yang dibuat oleh mesin scanner itu. Nggak bisa menyekan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, mudah digunakan. Mengapa? Karena ini saya kembangkan berbasis Microsoft Excel. Ya, jadi hampir semua guru sudah familiar dengan Microsoft Excel. Sehingga nanti dalam pemanfaatannya, ya, saya yakin akan mudah untuk digunakan. Nah, nanti silakan bisa langsung diunduh di bit.ly/asus. Ya, jadi sekarang silakan Ibu Bapak guru sekalian untuk membuka laptopnya. Ya, membuka laptop, kemudian silakan dibuka di sini. Sebentar. Ya, ini ya. Nah, nanti untuk surat keterangannya itu bisa Ibu Bapak unduh di sini. Di surat keterangan. Ya, ini bisa diunduh. Nah, ini tinggal diisi nanti kop surat. Ya, tinggal diisi kop surat di sini. Kemudian yang merah-merah ini tinggal diganti saja sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kemudian nanti ini di scan, bisa mengirimkan saya dalam bentuk gambar ataupun PDF. Nanti untuk pengirimannya ini sudah saya sediakan link khusus. Nanti di akhir sesi ini akan saya bagikan linknya untuk mengirim surat keterangan ini supaya nanti mudah untuk saya data sehingga mudah saya buatkan aplikasi si Asusnya seperti itu. Oke, kemudian setelah ini dibuka, silahkan ini diunduh di paling bawah tempatnya. Silahkan diunduh ini di sini. Ya, silahkan diunduh di sini. Halo, apakah suara saya masih terdengar, Pak Oding? Oke, masih jelas, Pak. Oh iya, karena ada yang chat tidak ada suara ini. Oke. Bu Bapak sekalian, nanti ini sudah kami rekam, nanti akan kami share jika ada yang kurang jelas bisa ditonton kembali. Ya. Kemudian ini ya. Ini masih versi coba yang saya kirimkan karena nanti versi full yang gratis nanti akan saya kirimkan bagi sekolah yang memang berkenan untuk menggunakan aplikasi ini. Ya. Jadi sekali lagi aplikasi yang full itu nanti akan saya kirimkan untuk sekolah-sekolah yang memang berkenan untuk menggunakan aplikasi ini yang dibuktikan dengan mengirimkan surat keterangan yang sudah saya buat itu. Ya. Oke, jadi nanti silakan ini dibuka. Ya, bisa diunduh di sini. Nah, tinggal klik download saja. Ya, ini. Jadi di downloadnya di sini. Ya, jangan langsung ke sini. Tapi downloadnya di sini karena nanti yang terunduh adalah versi dalam WinRAR. Ya. Oke, ini kita download. Kemudian setelah terdownload, nah ini kan ada di sini. Oke, ini kita buka downloadannya. Nah, ini dia. Baik, sampai di sini apakah bisa diikuti? Silakan jika ada masalah bisa chat. Baik, saya kira sampai di sini sudah difahami semua. Nah, langkah selanjutnya adalah silahkan ini kita ekstrak dulu. Kita ekstrak, pilih ekstrak here. Ya, supaya langsung muncul di sebelah kanannya. Oh, ini dia di sini, di sebelah kiri ternyata muncul. Ini di aplikasinya. Oke, sebentar saya hapus saja dulu ini. Oke, ini di aplikasinya. Si Asus uji coba. Jadi ini untuk mencoba saja. Nanti aplikasi yang full akan kami kirimkan ke email masing-masing nanti. Oke, sampai di sini apakah sudah bisa diikuti? Pak Oding, mohon bantu lihat di chat, mungkin ada yang bertanya. Atau bisa angkat tangan jika ada yang ingin bertanya, nanti dipersilakan.
Oke, baik, sampai di sini sudah bisa saya kira. Oke, kita lanjut sekarang. Ini kita buka si Asusnya. Oke. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, di sini ada beberapa menu, ya, ada data umum, input data, jawaban siswa, hasil. Ya. Nanti kalau mau konsultasi atau mau lihat karya-karya saya yang lainnya itu bisa melalui blog saya di gurusasak.blogspot.com. Ini email saya. Jika ingin konsultasi bisa melalui email saya. Nah, di data umum ini, nah saya akan diklik data umum. Sebentar, saya coba ulangi dulu. Saya ulangi. Oke, ini klik dulu enable editing. Tadi belum saya klik ya. Klik enable editing supaya bisa diklik. Oke. Kemudian klik data umum. Ya, sekali lagi klik yang enable editing ya di atas tadi supaya bisa diklik. Kemudian di data umum. Nah, ini nggak bisa dirubah karena versi uji coba. Nanti kalau yang di versi full ini bisa dirubah yang data yang di atas. Ya. Jadi ini diisi sesuai kondisi. Nah, kemudian silakan bisa dirubah yang ini. Ini bisa dirubah. Di sini saya contohkan. Di sini kita tulis jumlah soal pilihan ganda berapa. Nah, biasanya kalau di soal ujian sekolah ataupun ujian yang lain begitu ya, itu kan biasanya ada soal pilihan ganda dan ada soal uraian di satu soal itu, di satu lembar soal. Maka di sini silakan diisi soal pilihan gandanya berapa. Nah, misalnya saya contohkan, ini ada 40 soalnya. Ya, saya tulis 40 di sini. Nah, kemudian jika seandainya tidak ada soal uraian, yang ada hanya pilihan ganda, maka di skor maksimal uraian ini kita tulis 0. Kita tulis 0. Ya. Kemudian di presentasi soal pilihan ganda ini kita tulis 100. Ya. Kita tulis 100. Nah, kenapa di sini merah? Karena di sini masih ada persentase soal uraian, padahal uraiannya nggak ada, maka ini harus ditulis 0. Nah, ini jika, ya sekali lagi jika tidak ada soal uraian. Nah, bagaimana kalau seandainya ada soal uraian? Ya, caranya adalah silakan ditulis soal uraiannya misalkan 5. Nah, sekarang persentase pilihan gandanya ini mau diambil sebagai nilai akhir berapa persen? Nah, misalkan kita ambil dia 80%, nanti nilainya diambil dari pilihan ganda. Nah, ini merah lagi. Karena persentase soal uraiannya masih 0. Coba kita tulis 15. Masih 0 juga. Mengapa? Karena harus pas 100. Maka kita harus tulis 20 supaya pas 100. Seperti itu. Nah, kemudian untuk KKM ini nggak bisa diganti. Tapi nanti ketika di versi yang fullnya sudah bisa diganti. Ya. Ini diisi KKM dan ini diisi jumlah siswa. Nah, seperti itu. Sampai di sini untuk penjelasan tentang data umum, adakah yang mau ditanyakan? Silahkan bisa, atau saya izinkan nih kita buka mute-nya. Nanti yang ingin bertanya bisa langsung menekan mic-nya masing-masing. Silakan Bapak Ibu jika ada yang dirasa boleh langsung bertanya kepada narasumber Bapak Ibu kalau masih ada yang dirasa kurang jelas. Silakan. Oh ya, silakan. Ini tampilannya sudah Mohon peserta yang tidak berbicara sekali lagi untuk mematikan mic-nya. Mohon Pak Oding bantuannya. Oke, terima kasih. Ya, betul. Ya, silakan yang mau bertanya. Boleh, silakan Ibu Guru tadi yang mau bertanya. Kita hidupkan. Boleh lewat chat juga. Kita atau lewat chat nanti kami bacakan. Oke, baik, saya kira sudah aman sampai di sini Pak Oding. Kita lanjut aja dulu.
Kita lanjut ke input data. Jadi kalau sudah data umumnya diisi, ya, kita masuk ke input data. Nah, nanti di bagian input data ini, disinilah kita memasukkan jawaban siswa. Oke. Untuk yang bagian paling atas ini kita isi dengan kunci jawaban. Oke, misalkan tadi soalnya 40 pilihan ganda, maka nanti di sini harus ada 40 kunci jawaban. Nah, namun khusus untuk pengaturan kunci jawaban ini, karena di aplikasi ini bisa dimungkinkan sampai dengan 50 soal, maka di bagian kunci jawaban ini, kalau seandainya soalnya hanya 40, itu kan berarti selisihnya ada 10 untuk mencapai 50. Maka mohon di bagian ujung, nah ini kan setelah mengisi kunci jawaban, mohon di bagian ujung ini itu ditambahkan spasi 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata di sini merah. Ini berarti dia lebih ini. Nah, maka kurangi spasinya 1 lagi. Nah, jadi harus di sini pastikan 50. Kalau kurang dia akan merah. Kalau lebih juga dia akan merah. Oke. Mengapa ini harus 50? Sekali lagi karena di aplikasi ini disediakan sampai dengan 50 pilihan ganda bisa diperiksa. Nah, jadi di sini ada sekali lagi ada 40 kunci jawaban ditambah dengan 10 spasi. Ya, supaya ini pas 50. Baru kemudian jawaban siswa itu tinggal kita ketik saja di sini, ya. Tinggal kita ketik saja. Nah, ngetiknya itu tanpa ada spasi, langsung aja ketik. Misalkan jadi jari kita cukup di huruf A, D, C, dan B. Ya, tinggal kita ketik saja. Ya. Nah, biar lebih bagus pakai huruf kapital. Nah, tinggal diketik-ketik saja. Kita melihat, nah, kalau lebih maka dia akan merah. Karena tadi kan soalnya itu 40 yang kita tulis di sana. Nah, berarti ini kelebihan. Mungkin ada yang salah kita ketik. Ya, kita koreksi supaya pas 40. Nah, kita ketik lagi jawaban anak-anak di sini. Nggak perlu spasi, langsung aja ketik hurufnya. Seperti ini. Nah. Oke, kita ketik. Ya, pas 40. Kalau seandainya di sini saya kurangi, misalkan ternyata soalnya ada 50 misalkan di sini. Coba kita lihat di input data, otomatis ini merah. Karena kunci jawabannya kurang. Jadi ini adalah untuk kontrol kita supaya jangan sampai salah menginput data. Gitu. Baik, ini saya rubah lagi menjadi 40. Oke, jadi tinggal diketik saja semua jawaban siswa di sini. Setelah itu beres sudah nilainya akan jadi. Gitu. Nah, kalau seandainya ada soal uraian, oke, ini terus hapus dulu. Kalau seandainya ada soal uraian, tadi di soal uraian ini kita menuliskannya di sini skor maksimalnya 5. Kita tulis di sini. Oke, sekarang tinggal kita periksa saja. Nah, ini nomor soal ini kan uraian cerita ada 5 butir, ya. Dia benarnya ini benar, 1. Wah, ini benar, ini sedikit benar. Kasih 0,5 boleh. Ya, ini 1, ini 1. Oke. Jadi diperiksa semuanya seperti itu sampai bawah. Ya, ini kalau ada soal uraian. Kalau nggak ada uraian, ya nggak usah diisi. Begitu. Nah, ini yang saya contohkan nih ada uraiannya. Nah, kalau sudah kita isi begini, ya ini saya copy aja lah biar cepat ya ke bawah ini untuk jawabannya. Oke. Nah, ada catatan penting di sini. Ketika kita mau paste di Asus, wajib menggunakan paste spesial. Wajib menggunakan paste spesial, kemudian pilih yang ini, yang 1, 2, 3, atau value. Ya, wajib nih. Harus menggunakan ini kalau mau mempaste di, di sini, di Asus ini. Karena kalau menggunakan paste biasa, nanti dikhawatirkan aplikasinya akan rusak. Termasuk nanti ketika mengcopy nama,
dari data Dapodik misalkan itu wajib menggunakan paste spesial ketika pastenya. Ini wajib ya, sekali lagi wajib ini menggunakan paste spesial. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita input seperti ini, ya maka ini sudah ada jawaban siswa. Nah, ini yang kita ketik tadi yang ABC ini udah terpisah di sini. Jadi jawaban anak nomor 1, nomor 2 udah terlihat di sini. Nah, untuk nilainya itu sudah ada di sini. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada langsung di sini nanti. Ini nilai siswa. Ini berarti dia benar. Kalau yang strip berarti salah dia. Nah, ini nomor 1 ini, udah, sebentar. Saya coba besarkan. Yang nomor 1, nah ini kan nomor 1, 40 benarnya. Ini benar. Oke, ini sudah langsung ada nilainya di sini. Gitu. Udah otomatis. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya nggak ada uraian? Nah, ini kan ada uraian. Oke, kita coba sekarang yang nggak ada uraian. Ininya kita tulis 0, berarti di bagian data umum ini, skor maksimal uraian kita taruh 0 karena nggak ada uraian. Kemudian persentase pilihan ganda 100% dari situ diambil. Kemudian ini ganti jadi 0. Oke. Coba kita lihat di bagian input data ini nanti bisa dihapus karena nggak ada kan. Nah, ini bisa dihapus. Kemudian di bagian hasil, nah udah ada langsung otomatis ini 100 nilainya karena betulnya 40. Ini betulnya 10. Ya kan? Nah, nilainya 25. Kan 40 soalnya. Gitu. Ya, ini sudah langsung bisa kita sebentar. Oke, ini sudah ada nilainya semua sampai bawah. Oke. Nah, ini bisa memeriksa siswa sampai dengan 250 siswa bisa diperiksa menggunakan aplikasi ini. Ya, sampai 250 siswa. Nah, nanti ketika print, nah kita mau ngeprint, nah ini kan yang kosong-kosong terikut di bawah. Nah, supaya yang terprint hanya siswa kita saja yang sudah kita input nilainya itu, kunci jawabannya itu, maka kita bisa memanfaatkan menu filter di sini. Ya, ada di menu filter. Ya, ada di menu filter. Nah, di bagian menu filter ini, ya, ini kan kita buang centangannya. Ya, ini kita buang centangannya semua. Kemudian anggap siswa saya ada 25 misalkan, maka centanglah nomor 1 sampai 25 dicentang. Sampai 25 kita centang. Ini karena siswa saya ada 25 ceritanya nih. Ya, sampai 25. Kemudian di bagian bawahnya, paling bawah, ini juga harus dicentang. Yang ini, yang jumlah siswa di bawah KKM ini harus dicentang supaya nanti muncul ketika di print. Nah, ini centang semua sampai bawah dicentang semua. Rendah, tertinggi, urut, blank ini juga dicentang semuanya. Kemudian tekan OK. Nah, ini kalau kita print, maka yang muncul hanya 25 orang. Nah, ini 25 ini. Ini ada, nah 25 orang. Hanya 25. Nah, kemudian di bagian bawah sini ini sudah ada rata-rata, tertinggi, terendah, siswa yang mencapai KKM berapa, yang di bawah KKM berapa sudah ada di sini. Nah, kalau seandainya ingin mengembalikan ke posisi semula, semuanya terlihat, itu klik di filter yang ini lagi, kemudian centang select all, maka akan tercentang semuanya. Semuanya akan terlihat sampai 250. Nah, 250 terlihat. Jadi sangat sederhana sekali cara penggunaannya. Kemudian di bagian atas ini nanti akan langsung muncul identitas sekolah dan identitas soal. Di sini akan muncul. Seperti itu. Baik, jadi hanya itu saja penjelasan tata cara penggunaannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menggunakan mikrofonnya atau kayaknya banyak yang chat di Telegram, Pak Oding ya. Oke, benar Pak Guru. Malah ada yang Oke, boleh dibacakan pertanyaannya. Boleh dibacakan. Mohon izin Pak Guru. Oh, ada yang bertanya silakan dulu yang di Webex. Kita baca dulu yang di Telegram, ada yang bertanya. Oh, oke, siap.
ada yang mohon mau maaf, langsung ini? Ya silakan. yang mulai dari yang Telegram Pak Guru nggih. Ini adalah pertanyaan dari Oh, Telegram dulu. Pak Guru Dayat Oh, nggih. Telegram dulu silakan. Oh, ya. Pertanyaannya dari Pak Guru Dayat, dia tidak bisa mengekstrak file yang tadi sudah di-download. Ada muncul error. Oh iya. Ya, kemungkinan ini Pak Oding, apa namanya? WinRAR-nya rusak kemungkinan itu. File WinRAR yang di laptop. Oke. Nanti coba saya kirimkan yang Excel langsung di Telegram ya. Nah, ini bagi yang tidak bisa ekstrak WinRAR-nya, ini saya langsung kirimkan di apa namanya? Yang Di Excel-nya Pak sebelah- Guru nggih. Ya, saya langsung kirim Excel-nya. Ini saya tutup dulu. Oke. Ini langsung saya kirim ke Telegram ya. Nah, ini langsung bisa menjawab ini Pak Guru Dayat. Sebentar. Ini kok nggak mau ya. Oke. Oke, udah dikirim? Oke, sudah masuk Pak Guru. Aman. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain, Pak Guru? Masih ada pertanyaan kedua dari Pak Ahmad Zahrawan. Kolom jumlah siswa tidak bisa berubah setelah dihapus di data siswa. Bagaimana solusinya, Pak? Iya, memang untuk yang versi uji coba ini belum bisa dirubah ininya. Apa namanya? Jumlah siswanya. Jadi, Bapak Ibu Iya. harus Nanti menyiapkan. yang di versi full, Ya, ya nanti kami akan kirimkan yang versi fullnya. ya. Berikutnya Pak Guru masih dari Telegram. Ya, jadi Pak Ya, Ahmad silakan. Zahrawan kalau mau versi full siap ada persyaratan yang dikumpulkan surat kerjasama Ya, gitu, hanya surat penggunaan Pak Guru ya. Iya, iya, surat keterangan penggunaan sebagai bukti Hanya. hitam putih bahwa aplikasi saya digunakan gitu. Oke, siap. Nah, begitu Pak Guru ya. Berikutnya dari Pak Lalu Yudi. Untuk penilaian uraian bagaimana? Oke, untuk uraian. Oke, sebentar. Untuk uraian. Oke, sebentar. Jadi untuk uraian tadi sebenarnya udah saya jelaskan di situ, di apa namanya? Di Perlu diulang ya. Pak Guru biar lebih Ya, jelas. saya ulang ya. Sebentar, saya buka dulu aplikasinya lagi. Sebentar, saya buka. Oke, jadi untuk yang uraian, nanti anggap saja misalkan ini saya kasih simulasinya, ada 40 pilihan ganda dan 5 soal uraian. Nah, untuk uraian itu kan sudah ada total skor kelima-kelimanya. Berapa skor maksimal soal pilihan ganda? Anggap saja misalkan skor maksimalnya itu 20, maka diisi 20 di sini, Pak Guru. Diisi 20 di sini. Ya, diisi 20 di sini. Nah, nanti untuk input skornya itu di sini, di input data. Silakan input di sini di masing-masing soal ini berapa skor anak-anak. Jadi kalau untuk yang uraian masih harus manual kita periksa, gitu ya, berapa skornya. Jadi aplikasi ini hanya membantu untuk menghitung supaya tidak repot. Seperti itu. Jadi silakan diisi. Tadi skor maksimal kan 20. Nah, mungkin di sini nilainya 4, di sini dia 4, di sini dia 3, nomor 3-nya, ini 4, ini 2 dapatnya nilai. Gitu. Seperti itu. Jadi ini silakan diisi sesuai dengan hasil koreksi kita di masing-masing soal uraian itu. Nah, nanti di aplikasi otomatis akan muncul nilainya di hasil ini. Nah, nanti akan otomatis di sini ada. Nah, ini si siswa yang absen 1, ini dia betul 40. Kemudian untuk soal uraiannya dia dapat skor 17. Nah, maka nilai dia itu adalah 97. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu menjawab Pak Oding. Oke, jelas sekali Pak Guru. Jadi begitu Pak Yudi tadi ya. Jadi kalau uraian Ya, kita nanti tinggal bisa input. ditonton lagi rekaman ini jika ada yang kurang jelas. Jadi kita tinggal input angka-angkanya atau nilainya nanti otomatis terkonversi menjadi nilai. Pertanyaan berikutnya ada Pak Guru pertanyaan menarik dari Pak Oding ini. gitu. Ya, dari siapa Pak Oding? Dari Pak Bagus Andika Suari. Ya, Apakah aplikasinya support di semua jenis Excel katanya?
Jadi Oh ada iya, bisa, Excel bisa. 2000 berapa, Iya. 2000 berapa gitu. Ada 2007, ada 2010, ada yang masih pakai 2003. Sepertinya itu sudah ditinggalkan. 2007 mungkin yang paling Kalau rendah. oh ya benar, yang remnya 2007. Iya. Ya. Dan nanti kalau seandainya masih 2007, ya nanti Pak Oding bantulah share kasih yang 2010 atau 2013 gitu yang sudah full gitu. Nanti kirim link anunya, link aplikasi apa Excel yang 2013 gitu. Ya, saya sarankan Bapak Ibu silahkan migrasi ke 13, 16, atau 19 karena Iya. jauh lebih ringan daripada 2010. Lebih ringan. ke bawah. Ya. Ini yang saya gunakan ini yang 2016. Tetapi aplikasi ini support di semuanya. Nah, oke, aman. Oke, begitu Pak Guru Masih Bagus ada ya. lagi pertanyaan? Masih ada Oke, dua. Berikutnya dari Ibu Gita, sudah diekstrak Ya. tapi saat dibuka tidak aktif kolom-kolomnya dan tidak ada tulisan enable editing. Nggak ada tulisan enable editing. Ini saya minta fotonya tadi dari Guru Gita tapi belum difoto ini Pak Guru. Oh, belum difoto ya? Ya, saya juga bingung nih bagaimana Harusnya tampilannya. otomatis dia itu. Atau mungkin Harusnya otomatis. di menu filenya ada enable begitu dicoba. Tadi saya juga seperti itu. Klik aja yang warna merah di atas itu. Oh iya, dia masih protect view ini. Ya, Oh, protect view ya. Ya, harus di unprotect dulu. Begitu Guru kita nggih. tutup dulu yang ini. Sudah dikirim. Berikutnya Pak Guru ada pertanyaan dari Ibu Ria Manis. Oh ini ada Manis belakang. Iya. Satu aplikasi untuk satu kali ulangan, tinggal di copy lagi untuk ulangan yang lain atau bagaimana? Silakan Pak Guru. Ya, betul. Jadi aplikasi ini untuk satu kali ulangan satu aplikasi. Namun satu aplikasi ini bisa digunakan untuk semua guru satu sekolah itu. Jadi nanti cukup saya kirimkan satu aplikasi, itu semua guru di sekolahnya Ibu Bapak bisa menggunakan. Makanya di syarat untuk pengiriman aplikasi ini kan kami minta surat keterangan penggunaan. Nah itu cukup satu saja. Misalkan di sekolahnya Ibu, itu ada 5 orang yang ikut pelatihan kali ini. Maka nanti cukup satu aja dikirim surat keterangan. Nanti aplikasinya yang saya kirimkan itu bisa digunakan untuk semua guru. Gitu. Oke, jelas Ibu Ria ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Guru dari Masih ada? Ibu Yeti Herlina. Masih. Kebetulan di Telegram aktif nih Pak Guru. Oh iya. Ibu Yeti Herlina mau bertanya, apa aplikasi ini akan bisa kita gunakan atau pakai setelah bersurat ya? Setelah Iya, buat surat betul. tadi katanya. Iya. Jadi kan nanti, oke, ini langsung aja saya share ya di grup, atau nanti saya share selesai pelatihan ini saya akan share link untuk mengirimkan surat keterangan itu. Ya, karena ini kan masih banyak pertanyaan, takutnya tertindih nanti akan kami kirimkan link untuk tempat mengirimkan surat keterangan. Namun ada satu pertanyaan yang sangat menarik ini Pak Oding. Oke, silakan Pak Guru. Coba. Ya, dari Pak Agus Hendra Gunawan di kolom chat Webex. Jika pilihan Saya ganda belum lihat ini. tidak terjawab. Nah, ini tidak terjawab. Misalkan di nomor 10 tidak dijawab. Bagaimana cara mengisi pilihan ganda? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, dan ini kemungkinan terjadi. Benar, Nah, benar. baik. Iya. Nah, di bagian input data, kalau seandainya misalkan ini di nomor 10 nggak dijawab, maka nanti ketika di nomor 10 itu pakai spasi. Saya contohkan. Misalkan jawaban siswa sampai nomor 8 itu A semua misal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka di nomor 10-nya pakai spasi. Pakai spasi dia. Lanjut nomor 11 diisi. Nah, ternyata kosong lagi jawabannya, ada 2 nomor. Pakai spasi 2 kali berarti. Baru dilanjut lagi yang lain. Sampai dengan 40 sesuai kelebihan ini. Kelebihan, warna merah kelebihan berarti ada yang biru. Cek lagi supaya pas 40 sesuai dengan nomor 1. Jadi sekali lagi, kalau ada yang tidak menjawab atau 0, atau semuanya dia silang gitu ya, ya bisa digunakan spasi di situ. Demikian, Pak Oding. Mudah-mudahan membantu. Tadi spasi itu solusi itu. Jadi kalau ada yang tidak dijawab, jelas. Betul. Berikutnya Pak Guru, masih ada di Telegram, tapi saya lihat di Webex lebih dulu ini.
Ada Ibu Baik Lola menanyakan, maaf tadi saya kurang dengar yang cara print sampai sejumlah siswa Pak. Cara print sampai jumlah siswanya berapa? Tadi sepertinya Bu Lola tidak lihat. Oh ya, nanti bisa nonton rekamannya lagi dah Pak Adeng. Ya, jadi ada rekapan kalau untuk itu. Iya, nanti Bu rekaman Baik Lola, ditonton. ya. Iya, iya. Berikutnya dari Pak Ahmad Zahrawan di Telegram. Untuk suketnya, apakah kita harus buat Pak? Sementara kan baru buka aplikasi si Asus ini. Di suketnya menerangkan bahwa kita sudah menggunakan. Mohon solusinya. Iya. Nah, masih ada lanjutannya Pak Guru biar sekalian. Dari Pak Ahmad Zahrawan. Di aplikasi si Asus ini tidak ada detail KD tiap muatan Pak. Bagaimana kita melakukan analisisnya? Ya, oke, baik. Oke, terima kasih. Baik, jadi memang untuk di aplikasi ini, ya, ini memang sejatinya tidak diperuntukkan untuk ulangan harian, karena memang tidak ada detail KD di sini, saya akui memang tidak ada, ya. Jadi nanti memang rencana ke depan nanti akan saya kembangkan supaya bisa langsung ke memisahkan KD-KD itu. Jadi memang nama aplikasi ini saja kan aplikasi analisis soal ujian sekolah, gitu ya. Jadi memang ini diperuntukkan untuk soal ujian sekolah yang tidak memerlukan pemilahan KD-KD, begitu. Nah, tapi kalau seandainya mau digunakan untuk pemilihan KD-KD sebenarnya bisa. Cuma dia agak panjang ceritanya. Kalau seandainya di satu soal itu ada 5 KD, berarti si Asus ini harus di-copy jadi 5 KD Pak Zahrawan. Jadi 5 file gitu. Jadi satu file itu 1 KD. Seperti itu. Itu sementara solusinya. Itu Pak Ade. Ya, jelas. Jadi begitu Pak Zahrawan ya, solusi sementara dari Pak Guru Samsul Fahrozi. Nah, untuk yang surat keterangan, kenapa di surat tertulis telah menggunakan, ya? Karena memang harapan kami bahwa yang ikut pelatihan ini, ya, yang nanti akan saya kirimkan aplikasi ini memang benar-benar mau melakukan, mau menggunakan begitu, bukan hanya sekedar untuk pengetahuan. Sehingga kalau seandainya nanti setelah pelatihan ini Ibu Bapak tidak berkenan untuk menggunakan aplikasi ini, nggak masalah. Berarti tidak usah dikirim suket dan aplikasi juga tidak akan kami kirimkan. Tetapi jika memang ingin menggunakan dan benar-benar ingin menggunakan, silakan surat keterangannya dibuat dan kami akan kirimkan aplikasinya. Seperti itu Pak Groding. Oke, jelas Pak Guru. Jadi begitu ya, Pak Ahmad Zahrawan tadi. Berikutnya Pak Guru, ini ada dari Bu Guru Maslah. Nanti untuk rekamannya bisa didapatkan di mana? Apakah dikirim di grup Telegram atau kami download? Ya, nanti kita kirim di grup Telegram. Oke, itu Bu Guru ya. Jadi jelas sudah dijawab. Ada lagi Bapak Ibu, dipersilahkan. Mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu bisa di Telegram atau di kolom chat. Atau ada yang mau langsung berbicara dengan Pak narasumber, dipersilahkan ini. Di Telegram ada yang bertanya tidak bisa dibuka. Oh iya, ini ada baru masuk ini, Ibu. Ya, itu masih kasusnya sama, unprotect itu. Ya, sama. Iya. Tinggal tadi ada solusi dari Bu Guru yang menyampaikan, tinggal klik yang merah. Gitu. Iya, klik yang merahnya. Pak Butin ya, di 9 Malang. Ya, itu karena settingan, kayaknya karena dia turun grade Pak Broding. Turun grade ke, ini kayaknya 2010 Excelnya ini. Iya, biasanya begitu dia nih. Iya, tinggal diklik saja yang merah itu supaya terbuka proteknya. Ya, begitu Bu Guru ya. Ini ada, oh mohon maaf Ibu Malsah gitu, yang salah sebut tadi. Bapak Malsah. Oh tapi Pak Guru Malsah. Oh saya kira Ibu. Mohon maaf Pak Guru. Mohon maaf. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilahkan. Langsung bertanya ke Pak Samsul Fahrozi melalui Webex, dipersilahkan. Silakan hidupkan mic-nya. Jika dirasa kurang jelas. Ya, berikutnya Pak Guru, ada yang dari Telegram ini. Ya. Lagi silakan. Ibu Gita. Apakah aplikasinya yang 250 siswa itu untuk satu mapel? Apakah aplikasi yang 250 siswa itu hanya untuk satu mapel? Itu yang tanyakan Pak Guru. Ya, memang jadi satu satu file memang untuk satu mapel. Dan kadang-kadang kan di sekolah itu saat ujian sekolah itu ada siswanya sampai 200 lebih.
dan itu satu orang yang ngoreksi. Nah, jadi ini memudahkan untuk mengoreksi jika seandainya jumlah siswanya banyak. Tapi jika seandainya kurang dari 50, hanya 10, hanya 20 juga nggak apa-apa. Nanti tinggal difilter supaya yang kolom kosong di bawahnya itu tidak nampak. Nanti bisa nonton rekam video ini, sudah ada penjelasannya di situ. Oke, begitu mungkin Bu Guru. Masih ada pertanyaan? Sudah jelas tadi dijawab oleh Pak Samsul Farozi. Dipersilakan, masih ada waktu. Kita sudah di jam 10:55. Iya. Sambil menunggu pertanyaan Pak Oding, ini saya share di grup Telegram. Ini adalah link untuk daftar hadir sekaligus untuk mengirim apa namanya link ini. Keterangan ini. Ya, surat keterangan ya. Sebentar saya kirim. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, supaya semua terkonsentrasi dulu, mohon diperhatikan nanti tampilannya seperti ini. Ini saya buka ya dulu linknya. Nah, sebentar. Oke, tampilannya seperti ini nanti. Saya izin share screen dulu. Oh ya. Pak Ikan, kirim Telegram. Iya, ini karena Ya, jadi tampilannya seperti ini ya. Ini daftar hadirnya, mohon diperhatikan petunjuk pengisiannya. Di sini silakan diisi alamat emailnya yang benar, karena nanti bukti pengisian Ibu Bapak di form ini akan dikirim ke emailnya langsung. Kemudian nama lengkap dan gelar, karena nanti juga akan mendapatkan sertifikat dari PGRI Kota Mataram. Jadi mohon nama lengkap dengan gelar diisi yang lengkap. Jadi nanti yang mengirimkan yang ingin menggunakan aplikasi ini, selain mendapatkan aplikasi juga mendapatkan sertifikat pelatihan dari PGRI Kota Mataram. Jadi mohon diisi nama lengkap dan gelar, kemudian nomor WA atau Telegram, kemudian instansi sekolah diisi di sini, kemudian kabupaten kota mohon tidak disingkat, ya tulis yang lengkap. Misalkan kalau seandainya kabupatennya Lombok Barat, Lombok Barat. Poding mohon dibantu untuk di-mute, Poding. Kemudian provinsinya juga mohon ditulis yang lengkap. Kalau misalkan Jawa Timur ya Jawa Timur, jangan Jatim. Kalau Nusa Tenggara Barat jangan sampai NTB, tulis yang lengkap supaya mudah pendataannya. Kemudian di sini tulis email yang akan digunakan untuk menerima aplikasi si Asus. Kemudian di bagian bawah ini, nah di sini tempat mengupload surat yang sudah dibuat. Ini tinggal diklik tambah file. Ini tambah file ya. Tinggal dicari suratnya, bentuknya PDF atau gambar juga boleh. Ya. Pastikan sudah diberikan nomor dan distempel tanda tangan kepala sekolah sebagai bukti bahwa memang menggunakan. Nah, yang terakhir, ini bukan syarat sih, tetapi ajakan kepada Ibu Bapak Guru sekalian. Nah, ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini ya. Ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, jadi pengembang si Asus itu bekerja sama dengan Dasi NTB untuk menyalurkan zakat, infak, sodakoh. Nah, jika Ibu Bapak Guru sekalian berkenan untuk berinfak, untuk berdonasi, itu silahkan bisa pilih ya di sini. Pilih ya. Kalau tidak berkenan juga nggak apa-apa, pilih tidak. Ya. Dan Ibu Bapak Guru sekalian tetap bisa menggunakan si Asus ini secara gratis sekalipun tidak berdonasi. Jadi ini adalah ajakan dari kami ya untuk menyambut bulan suci Ramadan ya. Ini ada brosur di bawah. Nah, ini bisa dibaca sebagai bukti otentik bahwa memang ada kerjasama dengan LAS Dasi NTB sebagai salah satu penerima penyaluran zakat resmi pemerintah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, ini ada program untuk Ramadannya. Ini ada takjil gratis 10.000. Macam-macam di sini bisa dibaca. Nah, nanti jika Ibu Bapak sekalian berkenan untuk berdonasi, itu klik iya. Kemudian silahkan nanti bisa dikirimkan bukti transfernya ke WA saya ke sini atau bisa lewat Telegram juga boleh. Ya. Tetapi sekali lagi, jika tidak berkenan, pilih tidak. Jadi ini tidak wajib. Ya. Sehingga sampai nanti ada kabar bahwa aplikasi Asus ini berbayar. Jadi sekali tidak berbayar. Ya, ini hanya berupa ajakan. Jika tidak berkenan, sekali lagi pilih tidak. Dan nanti kami akan tetap mengirimkan aplikasi si Asus, asalkan surat keterangan itu sudah diisi.
Jadi yang wajib itu hanya surat keterangan saja. Jadi seperti itu, Pak Oding. Terima kasih. Silakan mungkin ada yang ditanyakan. Sepertinya jelas sekali. Jadi itu Ya. Bapak Ibu ya. Jadi kalau selesai kegiatan ini, kalau berkenan menggunakan aplikasi ini, silakan mengisi daftar hadir yang disediakan dan mengupload surat keterangannya. Di Telegram masih ada Pak Guru yang lanjutkan, gitu? Silakan. Masih ada dari Pak Nahlil. Bagaimana kalau di SD yang ngoreksi semua mapel satu orang guru? Bagaimana kalau di SD? Oke, berarti ngoreksi, kalau satu orang yang meriksa berarti kalau 5 mapel harus Jadi dikopi 5. jadi kasusnya. Iya. Begitu. Tadi Iya. sudah disampaikan. Jadi begitu Pak Iya. Nahlil, ya. Berikutnya dari Ibu Ria Manis kembali bertanya, bagaimana memindahkan nilai dari aplikasi ke Excel yang lain? Tinggal di copy paste saja. Ya, Sama cuman ya? versi uji coba ini belum bisa. Nanti yang di versi full bisa di copy paste. Nah, iya, jangan sampai Bu Iya. Guru nanti salah copy Jadi nanti hasil akhir itu Pak Guru Oding, hasil Ya. akhirnya itu bisa diolah sesuai keinginan, tinggal copy. Mungkin nanti mau dibuatkan rekapannya itu silakan, tinggal di copy saja. Termasuk tadi teman-teman yang mungkin ingin memeriksa soal ulangan yang K13 yang pakai urutan KD itu bisa. Cuma memang harus satu mapel, kalau seandainya di situ ada 5 KD berarti dibuat satu file 1 KD. Begitu jadinya. Nah, nanti tinggal di copy paste akhirnya. hasilnya tinggal digabung gitu. Ya, cuma di versi uji coba ini belum tidak bisa di copy paste. Nanti bisa. versi full kalau sudah mengisi daftar hadir yang sudah saya kirimkan link di grup Telegram maupun di chat. Ya. Seperti itu. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian dari Ibu Titin, bagaimana mengisi daftar hadir? Sudah dibagikan tadi di Telegram. Kemudian dari Pak Hardianto, apakah bisa mengisi absen besok karena di suket belum selesai dibuat? Karena suketnya belum selesai Pak Guru. Oke, silakan bisa dibuat sampai hari Senin bisa. Pokoknya kami tunggu sudah. Kami tunggu kapan dikirim suketnya. Konfirmasi. Ya, baru kami kirimkan aplikasinya. Nah, tapi begitu Pak. Ya, usahakan paling tidak Senin atau Selasa supaya nanti sekalian bisa saya kirimkan aplikasi Asus ini. Iya. Ya, siap. Begitu Pak Hardianto ya. Jadi sudah jelas. Jadi Bapak Ibu yang berkenan masih ditunggu sampai hari Senin kalau yang mau samaan. Misalnya masih belum jadi, tetap ditunggu, dipersilahkan. Ya, ditunggu sampai ya, seterusnya ditunggu. Jadi termasuk sekolah lain mungkin ya yang tidak ikut pelatihan hari ini melihat efektifnya menggunakan aplikasi Asus, mereka ingin ya menggunakan aplikasi ini. Caranya sama, tinggal isi daftar hadir yang ini. Ya nanti, cuma mereka nggak dapat sertifikat pelatihan. Pelatihan ya, gitu. Oke. Begitu Bapak Ibu. Ya. Masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya lihat dulu kolom chat. Di chat Webex nggak ada, di Telegram masih ada Ibu Guru yang mengetik ini. Kita tunggu sebentar lagi. Silakan atau Bapak Ibu mau langsung berbicara dengan Bapak Samsul Fahrozi, boleh hidupkan mic-nya di Webex. Dipersilahkan untuk yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dengan Bapak siapa dan dari SD mana mungkin bisa disebutkan? Ini dari Pak Guru Wendy Mustafa dari SD 45 Mataram, Pak Guru. Oh iya, Pak Wendy Gagah, apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik Pak Guru. Gimana Pak Wendy? Ini Pak Guru, sementara ini saya lihat kan ini permuatan dia Pak Guru. Apa namanya? Aplikasinya ya. Gimana kalau kita buat soalnya itu per tema. Sedangkan satu tema itu kan ada 4-5 muatan pelajaran gitu. Bagaimana cara kita mengetahui PPKN berapa nilainya ketika kita masukkan ke aplikasi koreksi LJK ini Pak Guru? Oke. Nah, kalau seandainya Pak Wendy sekali lagi mau memeriksa yang untuk kurikulum 2013 yang KD-nya kepisah-kepisah, maka aplikasi ini di-copy sejumlah KD-nya Pak Guru Wendy. Karena memang sejatinya aplikasi ini sebenarnya dihususkan untuk untuk ujian sekolah. Tetapi kalau seandainya mau digunakan untuk yang ulangan semester, mid gitu bisa. Cuman dia harus di-copy per KD. Jadi kalau seandainya yang Pak Wendy nilai ada 10 KD, maka harus di-copy ke 10 file. Jadi file Asusnya ini dibuat 10 file tergantung jumlah KD-nya Pak Guru Wendy.
Seperti itu. Maaf Pak Guru, bukan per KD, permuatan. Kan satu tema itu Makanya- ada 4 muatan ya. Iya, Berarti betul. kalau 5 berarti kita copy 5. Nanti kan di tiap tema itu ada KD-KD-nya di dalam. Nah, jadi gini, misalkan saya coba buka ya. Ini si Asusnya kan ya. Misalkan Ya. ini si Asus. Jadi nanti ini nama file di depannya bisa dirubah di sini. T1, ya kan, misalkan T1 bahasa Indonesia, misalkan gitu ya, bahasa Indonesia. KD-nya apa? Misalkan KD 3.1. Jadi ini hanya untuk KD 3.1 untuk bahasa Indonesia. Gitu dia. Jadi memang harus kepisah karena kepisah soalnya. Tapi memang rencana ke depan Pak Wendy ini sedang saya rancang gimana supaya satu aplikasi ini nanti bisa juga untuk langsung satu tema itu bisa diperiksa. Cuman dari sisi namanya saja aplikasi ini adalah memang khusus untuk analisis soal ujian sekolah. Seperti itu Pak Wendy. Ya. Karena tadi di pertama disebut apa namanya? Untuk kelas lain juga yang untuk mengoreksi misalnya Ya. mid semester itu kan. Bisa. Cuman alurnya kayak tadi, agak panjang deh ceritanya. Oh, iya. Terima kasih Pak Guru. Oke, sama-sama. Oke, begitu Pak Wendy ya. Sudah Ya. dijelaskan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung dipersilahkan. Di Telegram masih ada Pak Guru? Di Telegram saya cek sebentar Guru. Ada dari Pak Kalmi Ami. Oh, apa Ami? Untuk input jawaban siswa tetap diketik manual ya Pak? Iya, ketik Kalmi manual. Ami. Ketik manual. Oke. Oh, itu jelas ya. Kemudian ada dari ini Pak Ustadz ini yang bertanya. Pak Syara'i. Assalamualaikum. Bagaimana dengan guru yang satu sekolah dengan pembuat aplikasi ini? Apakah perlu melampirkan surat keterangan? Oh, wajib ini. Ini wajib ini. Saya tahu, Pak. Saya tahu Ustadznya Wajib jangan ini. dikasih gratis, Pak. Jangan dikasih Oh gratis. ya, harus traktir ke ini, ke lesehan ini. Iya. Jadi untuk guru yang satu sekolah dengan pengembang aplikasi ini harus traktir ini ke lesehan ini, baru dikasih aplikasinya ini. Jangan lupa saya sebagai MC juga MC diundang. diundang ya. Oke. Oke. Ini gitu silakan Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya di kolom chat atau bertanya langsung tadi seperti Pak Wendy dipersilahkan. Kami tunggu. Oke, nampaknya sudah jelas kayak coding ini, sudah aman guys. Sepertinya yang kali ini kita sudah aman, semuanya sudah paham dan jelas mengerti apa yang jelas. Satu pertanyaan. Oh iya, sudah ada yang jawab mantul Pak Guru bilang. Sudah Oke. aman betul. Mantap. Satu pertanyaan, Pak. Sudah Pak Ibu nggih? Saya rasa Baik, begitu. Pak Guru Iya. silakan nggih. Baik, kalau memang demikian sudah jelas semua. Jadi sekali lagi aplikasi ini sekali lagi saya tekankan free, tidak berbayar, gratis digunakan bagi siapa saja ya, dengan menampilkan surat keterangan. Adapun yang tadi itu ajakan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu diwajibkan. Baik. Halo. Terima kasih sekali lagi kepada semua Ibu, Bapak, Halo. ya, yang Sebentar Pak berpartisipasi. Guru ada yang halo-halo ini. Oh, ada yang halo ya? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum Waalaikumsalam. ditutup satu pertanyaan, Pak. Dari Oh, tadi boleh, saya halo-halo boleh, kayaknya nggak bagus sinyal nih di sini nih. Oh iya. Iya baru masuk suaranya Bu Guru. Oh iya. Saya Nirla, Pak nih. Salam kenal dari SD Negeri 4 Sumbawa, Pak. Oh, iya, silakan. Iya, saya dari guru SD. Jadi kami rencananya itu menggunakan Siasus di samping untuk koreksi ujian, juga untuk koreksi PTS dan PAS. Nah, seperti tadi saya disampaikan oleh beberapa teman dari SD, bahwa di SD itu kan ada beberapa paket tema ya Pak ya. Setelah Iya. tadi kita filenya kita pisah-pisah di masing-masing mata pelajaran, bagaimana cara kita gabungkan kembali menjadi satu nilai utuh Pak, di dalam satu file. Ya. Oke, nanti tinggal di copy paste hasil akhirnya itu. Ya, jadi nanti sama-sama Ibu. Jadi nanti hasil akhir si Asus ini tuh bisa di copy paste Ibu. Cuma memang aplikasi yang versi uji coba itu tidak bisa. Nah, nanti setelah kami kirimkan yang versi full nanti itu bisa di copy paste hasil akhir dan bisa Ibu olah sesuai dengan
keinginan sekolah. Seperti itu Ibu. Oh ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum Sama-sama Ibu, warahmatullahi sama-sama. Salam wabarakatuh. untuk guru-guru di Sumbawa. Baik, Waalaikumsalam. baik, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oh, ternyata silakan ada dilanjut Pak pertanyaan Guru lagi. tadi terpotong. Ada pertanyaan di mana? kayaknya ini di Telegram, itu banyak di Telegram. Bentar, yang lihat. Coba. Yang buka lagi Pak Guru. Untuk absen diisi sekarang apa di lain waktu? Sepertinya ini tadi sudah dijelaskan, nggih? Ya, Bagaimana kalau Pak Guru? suketnya Mungkin boleh udah, disampaikan. kalau suketnya udah siap sekarang, ya silahkan bisa sekarang. Tapi kalau belum siap suketnya ditunggu sampai hari Senin atau sampai kapan bersedia menggunakan, nah begitu. Cuma Oke. khusus kita yang ikut saat ini, gitu kan, nanti kami cek siapa yang ikut pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat dari PGRI Kota Mataram. Jadi mohon yang ikut pelatihan hari ini usahakan paling tidak lah daftar hadirnya itu diisi hari Senin, ya hari Senin paling telat ya, supaya bisa kami proses sertifikatnya. Karena kan sertifikat harus kami lapor dulu ke PGRI untuk penandatanganan segala macam. Nah, jadi begitu Pak Ahlil tadi ya. Nah, berikutnya dari Ibu Dian Rahayu, jika ada rekan guru satu sekolah yang ikut juga pelatihan ini, apa perlu melampirkan suket untuk semua guru yang hadir di pengisian daftar hadirnya? Oh iya. Gimana Pak Guru? Jadi untuk kepentingan ini kan sertifikat, jadi semua guru harus mengisi absen tadi, kemudian suketnya sama. Suketnya sama kan tinggal diminta aja scanannya itu yang dikirim. Oke. Jadi begitu Bu Dian ya, suketnya satu saja, tapi Ibu tetap harus melampirkan begitu per individu guru yang ikut serta, mungkin begitu. Betul. Ya. Jelas ya? Ada lagi apa Ibu? Kami tunggu, boleh di chat atau di Webex. Boleh langsung ke narasumber sebelum ditutup ini. Dipersilakan. Untuk materi rekaman nanti kami share di grup Telegram. Ya. Oke. Oke. Ini Pak Mustafa. Menjawab cari Budi. Oke, baik Pak Odin, kayaknya sudah cukup ini. Insya Allah sudah jelas kayaknya nih. Yang kaki sebelah. Baik, Ibu Pak Guru sekalian, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sepertinya Pak Hairudin masih. Halo Pak Hairudin. Ya. Pak Hairudin. Pak Guru? Oke, baik. Saya kelempar. Oh ya, kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk konsultasi kita buka grup Telegram itu ya sampai sampai kapanpun lah kita tetap nanti untuk konsultasi begitu ya. Nah, siap. Untuk suket semua sudah ada di website yang Bitly itu sudah ada semua di sana kami taruhkan. Sudah ada di sana. Oke, terima kasih Bapak Guru sekalian atas kesempatannya untuk menghadiri pelatihan tatap muka kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekali lagi kami semua memohon maaf yang sebesar-besarnya karena pasti mungkin ada tutur kata kami yang salah atau mungkin telat menjawab di Telegram. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Guru Hairudin dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Guru atas penyampaiannya. Ini saya yakin sangat bermanfaat sekali bagi kami yang di sekolah. Ini aplikasi yang akan memudahkan kita, Bapak Ibu Guru, untuk mengoreksi nilai ujian sekolah. Ini nanti juga akan dikembangkan dari seperti rencana yang Pak